3 ketukan. Hanya 3 ketukan kecil yang akhirnya mengubah hidup seorang anak laki-laki berusia 11 tahun selamanya. Di dalam kabin kelas 1 sebuah pesawat Skyvault Airlines, suasana terlihat tenang dan mewah. Kursi kulit lebar, cahaya hangat di langit-langit, dan penumpang yang duduk dengan nyaman seolah dunia di luar tidak ada. Tapi di kursi 2A, suasana itu berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih dingin. Seorang pramugari bernama Cynthia Holloway berdiri tepat di depan seorang anak laki-laki kulit hitam bernama Brandon Fletcher. Wajahnya tegang, suaranya tajam, dan tanpa ragu dia menunjuk ke arah Brandon seolah anak itu tidak seharusnya ada di sana. "Singkirkan tangan kotormu dari menu itu. Tidak ada makanan untukmu," katanya dengan suara tinggi. Beberapa tetes air liur bahkan mengenai pipi Brandon. Tapi anak itu tidak bergerak mundur. Dia hanya menatap lurus ke depan. Tenang, meskipun situasi di sekelilingnya mulai terasa tidak adil. "Ayahku yang membayar kursi ini," jawab Brandon pelan tapi jelas. "Aku berhak di sini." Beberapa penumpang di kelas 1 mulai memperhatikan. Tapi tidak ada yang berbicara. Tidak ada yang ikut campur. Seolah semua orang memilih untuk menjadi penonton diam. Cynthia tertawa pendek, dingin, dan merendahkan. Dia mencondongkan tubuh lebih dekat. "Ayahmu. Kursi ini lebih mahal daripada penghasilan ayahmu dalam setahun," katanya. "Turun sekarang. Pindah ke belakang sebelum saya panggil keamanan." Suasana kabin menjadi tegang. Namun Brandon tetap tidak bergerak. Dia masih duduk di kursi 2A, memegang sandaran tangan dengan tenang, meskipun situasi jelas tidak berpihak padanya. Yang tidak dia ketahui adalah satu hal sederhana. Dia tidak sedang berhadapan dengan orang biasa. Dan dia juga tidak tahu bahwa pesawat ini bukan sekadar pesawat biasa. 6 hours earlier 6 jam sebelum kejadian itu, pagi di Atlanta dimulai dengan cahaya matahari yang masuk melalui jendela dapur rumah keluarga Fletcher di Buckhead. Rumah itu tidak dibuat untuk pamer kemewahan, tetapi untuk keluarga. Rak buku, foto-foto masa kecil, dan suasana hangat mengisi setiap sudut. Brandon duduk di meja dapur sambil makan telur orak-arik. Di sampingnya ada buku fiksi ilmiah yang sudah mulai usang. Tas ranselnya sudah siap di dekat pintu. Hari itu adalah hari penting baginya. Penerbangan solo pertamanya. Atlanta ke Chicago. Kursi kelas 12A. Tanpa pendamping. Ayahnya, Derek Fletcher, sedang berada di ruang kerja. Suaranya terdengar dari balik pintu, membahas bisnis penerbangan, rute baru, dan operasional maskapai. Dia bukan orang biasa. Dia adalah pendiri Skyvault Airlines. Perusahaan yang sekarang memiliki ratusan pesawat dan ribuan karyawan. Tapi di rumah itu, dia hanya seorang ayah. Brandon sendiri tidak terlihat seperti anak orang kaya. Dia memakai hoodie sederhana, sepatu biasa, tanpa barang mewah. Itu adalah aturan di rumah Fletcher. Ayahnya selalu mengatakan satu hal, orang harus menghormatimu karena dirimu, bukan karena nama atau uang. Sebelum berangkat, ibunya, Natalie, menyelipkan sebuah catatan kecil ke dalam ransel Brandon. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya mencium kening anaknya dan tersenyum. "Telepon mama saat kamu mendarat," katanya pelan. At the airport Bandara Atlanta sangat ramai pagi itu. Orang-orang berlalu lalang, koper bergulir di lantai, dan suara pengumuman terdengar dari segala arah. Derek mengantar Brandon sampai ke gerbang B12. Di sana, ia berbicara dengan petugas bahwa anaknya adalah penumpang di bawah umur tanpa pendamping. Petugas tersenyum ramah. "Kamu akan baik-baik saja, Nak," katanya. Sebelum berpisah, Derek berlutut dan menatap mata anaknya. "Ingat ini," katanya pelan. "Kamu berhak duduk dimanapun kamu mau. Jangan biarkan siapapun membuatmu merasa kecil." Brandon mengangguk. Mereka berpelukan singkat. Lalu anak itu berjalan masuk ke jembatan pesawat sendirian. Dia tidak menoleh ke belakang. Inside the flight di dalam pesawat, kelas 1 terasa seperti dunia yang berbeda. Semua terlihat rapi, tenang, dan penuh aturan tak terlihat. Cynthia Holloway menyambut penumpang satu persatu dengan senyum profesional. Pengusaha, pasangan tua, semua disambut dengan hormat. Sampai Brandon masuk. Senyumnya hilang. Tidak ada sapaan.
Tidak ada minuman selamat datang. Hanya tatapan dingin yang mengikuti anak itu sampai ke kursinya. Seolah dia tidak layak berada di sana. Di kursi 1D, seorang wanita tua bernama Rosa memperhatikan semuanya. Dia mantan guru. Dia tahu cara membaca orang. Dan dia langsung tahu ada yang salah. Cynthia mulai melayani penumpang lain dengan sempurna, tetapi ketika sampai di Brandon, dia melewatinya begitu saja. Seolah kursi 2A kosong. Brandon menunggu dengan sabar. Mungkin ini kesalahan. Mungkin dia akan kembali. Tapi tidak. Ketika Brandon akhirnya meminta menu dengan sopan, situasi berubah menjadi lebih buruk. Menu hanya untuk penumpang kelas 1, kata Cynthia dingin. Aku penumpang kelas 1, jawab Brandon sambil menunjukkan boarding pass-nya. Tapi Cynthia bahkan tidak melihatnya dengan benar. Dia mengangkat suara sedikit, cukup keras agar seluruh kabin bisa mendengar. Sepertinya ada kesalahan sistem. Kadang orang duduk di tempat yang bukan milik mereka. Kata-kata itu tidak langsung menyebut tuduhan, tapi maknanya jelas. Brandon tidak diinginkan di sana. Dan meskipun dia tidak berteriak, tidak menangis, dan tidak membuat keributan, dia sudah diputuskan bersalah hanya karena siapa dirinya. Di dalam kabin itu, semua orang melihat, tetapi hampir tidak ada yang berbicara. Dan disitulah semuanya mulai berubah. Pesawat penerbangan 341 sudah berada di udara. Lampu sabuk pengaman dimatikan, dan suara mesin menjadi latar yang stabil, seperti dengungan panjang yang tidak pernah berhenti. Di luar jendela, awan terlihat seperti lautan putih yang tak berujung. Di dalam kelas 1, semuanya terlihat tenang. Terlalu tenang. Tapi di kursi 2A, Brandon Fletcher masih duduk dengan tenang, meskipun sesuatu yang tidak terlihat sedang menekan dadanya. Cynthia Holloway berjalan di lorong dengan troli makanan. Gerakannya rapi, profesional, seperti seseorang yang sudah melakukan ini ribuan kali. Dia tersenyum kepada penumpang lain, menawarkan minuman, menyebut nama dengan sopan, seolah setiap orang di kabin itu penting. Tapi ketika dia melewati Brandon, tidak ada satupun kata. Tidak ada menu. Tidak ada sapaan. Tidak ada keberadaan. Seolah Brandon bukan bagian dari pesawat itu. Brandon menunggu. Dia tidak terbiasa meminta berkali-kali. Dia sudah dididik untuk sopan, untuk sabar. Tapi setelah beberapa menit, dia mengangkat tangan dengan hati-hati. Permisi, Bu, saya juga boleh minta menu. Suara itu tenang. Tidak memaksa. Tidak marah. Tapi Cynthia langsung berhenti. Dia berbalik perlahan, dan tatapannya seperti sesuatu yang dingin dan berat. Bukan sekadar tidak suka, tapi seolah Brandon adalah masalah yang harus dihilangkan. Menu hanya untuk penumpang kelas 1, katanya datar. Brandon tidak langsung menjawab. Dia mengangkat boarding pass-nya. Saya kursi 2A. Kelas 1. Untuk sesaat, ada keheningan kecil. Tapi itu bukan keheningan yang aman. Itu keheningan sebelum sesuatu menjadi lebih buruk. Cynthia tidak mengambil boarding pass itu. Bahkan tidak benar-benar melihatnya. Dia hanya tersenyum tipis. Pasti ada kesalahan sistem, katanya cukup keras agar beberapa penumpang lain mendengar. Kadang orang duduk di kursi yang tidak sesuai. Kata, kesalahan, terdengar ringan. Tapi maknanya berat. Brandon tetap tenang. Dia tidak menunduk. Tidak ada kesalahan. Ayah saya yang membeli tiket ini. Kalimat itu sederhana. Jujur. Anak-anak tidak tahu cara berbohong dengan rumit. Tapi justru itu yang membuat Cynthia berubah ekspresi. Bukan marah biasa. Tapi sesuatu yang lebih tajam. Seperti kesabaran yang habis. Dia menegakkan tubuhnya. Tidak ada makanan untukmu, katanya lebih keras sekarang. Kelas 1 bukan untuk anak-anak seperti kamu. Beberapa penumpang mulai memperhatikan lebih serius. Tapi tidak ada yang bergerak. Di kursi 3C, seorang pria bernama Greg Dunlap menyeringai. Dia sudah memperhatikan sejak Brandon naik ke pesawat. Sekarang dia ikut bicara. Dia benar, katanya santai sambil mencondongkan tubuh. Anak kecil seharusnya duduk di belakang saja. Kata-kata itu jatuh seperti minyak ke api.
Brandon menatap Greg sebentar, lalu kembali ke Cynthia. Saya tidak membuat keributan, katanya pelan. Saya hanya ingin menu. Kalimat itu seharusnya cukup. Seharusnya sederhana. Tapi tidak di ruangan itu. Cynthia mengambil menu dari kursi kosong di sebelah dan mengangkatnya sedikit. Tidak ada menu untukmu, katanya tegas. Tidak ada makanan. Pindah ke belakang kalau kamu tidak puas. Brandon tidak menjawab lagi. Dia mengerti sesuatu yang penting saat itu. Masalahnya bukan soal kursi. Masalahnya adalah dirinya. The first voice that spoke up dari kursi 1D, Rosa Peton akhirnya tidak tahan lagi. Dia seorang pensiunan guru. Selama puluhan tahun dia sudah menghadapi banyak situasi sulit, banyak anak, banyak konflik. Tapi ada satu hal yang tidak pernah bisa diabaikan, ketidakadilan terhadap anak. Permisi, suara Rosa terdengar jelas. Anak itu punya boarding pass. Saya melihatnya sendiri. Dia tidak melakukan kesalahan. Beberapa kepala menoleh. Ini pertama kalinya seseorang berbicara. Cynthia menatap Rosa dengan senyum dingin. Nyonya, ini bukan urusan Anda. Ini urusan saya kalau saya melihat anak diperlakukan seperti ini, jawab Rosa tanpa mundur. Suasana berubah. Sekarang bukan hanya antara Cynthia dan Brandon. Tapi seluruh kabin mulai terasa tegang. Namun Cynthia tidak mundur. Dia kembali menatap Brandon. Terakhir, katanya tegas, pindah ke belakang sekarang. Brandon menggeleng pelan. Ini kursi saya. Dan di titik itu, sesuatu di dalam Cynthia seperti meledak. Tidak ada makanan untukmu. Suaranya naik, cukup keras sampai seluruh kabin bisa mendengar. Saya sudah bilang, kelas 1 bukan untuk anak seperti kamu. Kata, anak seperti kamu, menggantung di udara. Tidak perlu dijelaskan lagi maksudnya. The Walk of Silence. Cynthia menekan tombol intercom. Tidak lama kemudian, pramugari lain datang. Percakapan singkat terjadi. Boarding pass diperiksa sekilas. Suasana tidak nyaman. Dan akhirnya keputusan dibuat, bukan berdasarkan kebenaran, tapi berdasarkan siapa yang lebih senior. Pindahkan dia ke kelas ekonomi, kata Cynthia dingin. Brandon tidak melawan. Dia berdiri perlahan. Mengambil ranselnya. Tidak ada air mata. Tidak ada teriakan. Hanya keheningan yang terlalu besar untuk seorang anak 11 tahun. Dia berjalan melewati lorong kelas 1. Setiap langkahnya disaksikan. Tapi tidak ada yang menghentikan. Tidak ada yang mengatakan, ini salah. Tidak ada yang berkata, cukup. Dan itulah bagian yang paling berat. The back of the planet kelas ekonomi terasa berbeda sejak awal. Lebih sempit. Lebih panas. Lebih berisik. Brandon duduk di kursi tengah. 34B di antara dua orang asing. Tidak ada makanan untuknya. Tidak ada penjelasan. Tidak ada permintaan maaf. Cynthia hanya menunjuk kursi itu, lalu pergi. Seolah semuanya sudah selesai. Brandon duduk diam. Dia membuka tasnya dan mengeluarkan kertas kecil dari ibunya. Tulisan tangan rapi. Kamu dicintai. Kamu cukup. Jangan biarkan siapapun membuatmu merasa kecil. Dia membaca kalimat itu 2 kali. Tangannya sedikit gemetar, tapi dia menahannya. Di kursi kelas 1, Rosa diam-diam mulai merekam semuanya dengan ponselnya. Tidak ada yang tahu saat itu, bahwa rekaman itu akan menjadi sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar penerbangan. Dan di atas mereka, kamera keamanan kabin terus menyala. Merekam setiap detik. Setiap kata. Setiap keputusan. Tanpa ada yang menyadari bahwa sesuatu sedang dimulai. Sesuatu yang tidak bisa dihentikan lagi. Di kelas ekonomi, udara terasa berbeda. Lebih pengap, lebih sempit, lebih berat. Seolah seluruh ruang itu menyimpan kelelahan yang tidak terlihat. Brandon Fletcher duduk di kursi 34B, diapit 2 orang asing yang bahkan tidak menyadari apa yang baru saja terjadi beberapa baris di depan mereka. Di tangannya masih ada kertas kecil dari ibunya. Kamu dicintai. Kamu cukup. Jangan biarkan siapapun membuatmu merasa kecil.
Dia membaca kalimat itu lagi. Pelan. Dalam hati. Di luar jendela, langit tetap biru. Pesawat tetap stabil. Dunia tidak berhenti hanya karena seorang anak diperlakukan tidak adil. Dan justru itu yang terasa paling aneh. The cabin pretended nothing happened di kelas 1. Semuanya kembali terlihat normal. Cynthia Holloway sudah kembali ke perannya seperti tidak ada yang terjadi. Senyumnya muncul lagi. Suaranya lembut lagi. Dia menawarkan minuman kepada penumpang lain, menjelaskan menu, tertawa kecil pada percakapan ringan. Seolah beberapa menit sebelumnya tidak ada teriakan. Seolah tidak ada anak yang dipermalukan. Seolah tidak ada kursi yang direbut paksa. Manusia punya kemampuan aneh untuk menghapus hal yang tidak ingin mereka akui. Dan di kabin itu, hampir semua orang melakukannya. Hampir. Di kursi 1D, Rosa Patton masih diam. Tapi ponselnya tidak berhenti merekam. Tangannya stabil, wajahnya tegang. Dia tidak melihat layar lagi. Dia hanya mendengarkan ulang di kepalanya apa yang baru saja terjadi. Dia sudah mengajar selama 35 tahun. Dia tahu kapan seseorang disalahkan tanpa alasan. Dan dia tahu satu hal lain juga. Ketika orang dewasa memilih diam, anak-anak yang membayar harganya. As a second act of exclusion di kelas ekonomi, Brandon tidak meminta apapun lagi. Dia tidak menekan tombol panggil. Tidak mengangkat tangan. Tidak mencoba menjelaskan ulang apa yang sudah jelas tidak ingin didengar. Tapi perutnya kosong. Sudah 4 jam sejak dia makan terakhir di Atlanta. Dan sekarang aroma makanan pesawat mulai menyebar di kabin. Ayam hangat, nasi, roti yang dipanaskan ulang. Cynthia berjalan melewati lorong kelas ekonomi dengan troli makanan. Dia membagikan makanan satu persatu. 34A, 34C. 34D, lalu dia berhenti. Sejenak. Tapi bukan di depan Brandon. Dia melewatinya. Seolah kursi 34B tidak ada. Brandon menatap troli itu pergi. Dia tidak langsung bereaksi. Dia menunggu beberapa detik. Mungkin ini kesalahan. Mungkin dia akan kembali. Tapi tidak. Ketika troli sudah jauh, Brandon mengangkat tangan kecilnya. Permisi, saya belum dapat makanan. Cynthia berhenti. Dia tidak langsung menoleh. Ketika akhirnya dia berbalik, ekspresinya sudah berbeda. Lebih dingin dari sebelumnya. Lebih sengaja. Kami sudah kehabisan, katanya singkat. Padahal semua orang bisa melihat masih ada beberapa nampan tersisa di troli. Seorang penumpang di 34C bahkan menatapnya, bingung. Tapi tidak berkata apapun. Brandon menatapnya. Dia tidak marah. Tidak berteriak. Dia hanya diam. Dan dalam diam itu, sesuatu yang lebih berbahaya sedang terbentuk, kesadaran bahwa kebenaran tidak selalu cukup. The woman with the granola bar di seberang lorong, seorang wanita muda kulit hitam di kursi 34D memperhatikan semuanya. Dia melihat Brandon. Dia melihat Cynthia. Dia melihat makanan yang jelas masih ada di troli. Wajahnya berubah. Dia tidak tahan. Dia membuka tasnya, mengeluarkan sebuah granola bar, lalu mencondongkan tubuh ke arah Brandon. Ini, sayang, katanya lembut. Ambil ini. Brandon ragu sejenak. Terima kasih, katanya pelan. Tangannya baru hampir menyentuh makanan itu, jangan. Suara Cynthia memotong udara seperti pisau. Dia kembali. Langkahnya cepat. Tegas. Dia berdiri di antara mereka. Bayangannya jatuh menutupi kursi Brandon. Jangan beri makanan kepada penumpang yang sudah dipindahkan, katanya dingin. Wanita muda itu menatapnya, tidak percaya. Dia masih anak-anak, katanya. Dia lapar. Cynthia tersenyum tipis, tapi matanya tidak. Dia sudah dikeluarkan dari kelas 1 karena suatu alasan. Kata, alasan, itu tidak pernah dijelaskan. Karena memang tidak ada alasan yang bisa dibenarkan. The rule that did exist. Brandon akhirnya menekan tombol panggil lagi. Lampu kecil di atas kursinya menyala oranye. Beberapa menit berlalu. Cynthia datang lagi.
Ada apa lagi? Saya ingin menelepon ayah saya, kata Brandon tenang. Atau Wi-Fi. Saya ingin bicara dengan dia. Cynthia menggeleng. Anak di bawah umur tanpa pendamping tidak mendapat akses telepon dalam penerbangan. Kalimat itu terdengar resmi. Seperti aturan. Tapi itu tidak benar. Di kursi belakang, seorang pramugari muda yang baru bekerja beberapa bulan mendengar itu. Dia ragu. Dia tahu manual perusahaan. Dia tahu aturan sebenarnya. Tidak ada larangan seperti itu. Dia melangkah maju sedikit, ingin berbicara. Tapi dia berhenti. Di belakangnya, kepala pramugari berdiri diam. Senioritas lebih kuat daripada kebenaran di pesawat itu. Dan sekali lagi, kebenaran kalah. When authority chooses silence, Brandon tidak mendapat telepon. Tidak mendapat makanan. Tidak mendapat penjelasan. Dia hanya mendapat keheningan. Dan itu lebih keras daripada teriakan. Di kursi 3C, Greg Dunlap berdiri beberapa saat kemudian, berjalan melewati kabin, berhenti di dekat Brandon. Dia tidak duduk. Dia hanya menunduk. Harusnya kamu bersyukur bisa naik pesawat ini, katanya pelan, dengan nada mengejek. Dulu orang seperti kamu bahkan tidak duduk di sini. Brandon menatapnya. Tapi tidak menjawab. Bukan karena tidak punya kata-kata. Tapi karena dia mulai memahami sesuatu yang diajarkan ayahnya tanpa pernah diucapkan langsung. Tidak semua orang layak diberi reaksi. Dunlap tersenyum, lalu pergi lagi. Seolah tidak ada yang terjadi. The Weight of Watching Rosa di kelas 1 masih merekam. Tangannya sedikit gemetar sekarang. Bukan karena takut. Tapi karena dia sadar sesuatu yang lebih besar sedang terjadi di depannya. Bukan hanya tentang satu anak. Bukan hanya tentang satu pramugari. Tapi tentang semua orang yang memilih tidak melihat. Di layar kecil ponselnya, setiap detik terekam. Dan di atas kepala mereka, kamera keamanan kabin juga terus menyala. Tidak berkedip. Tidak berhenti. Merekam semuanya tanpa emosi. Seolah dunia sedang menunggu waktu yang tepat untuk membalas. Di kelas ekonomi, udara terasa berbeda. Lebih pengap, lebih sempit, lebih berat. Seolah seluruh ruang itu menyimpan kelelahan yang tidak terlihat. Brandon Fletcher duduk di kursi 34B, diapit dua orang asing yang bahkan tidak menyadari apa yang baru saja terjadi beberapa baris di depan mereka. Di tangannya masih ada kertas kecil dari ibunya. Kamu dicintai. Kamu cukup. Jangan biarkan siapapun membuatmu merasa kecil. Dia membaca kalimat itu lagi. Pelan. Dalam hati. Di luar jendela, langit tetap biru. Pesawat tetap stabil. Dunia tidak berhenti hanya karena seorang anak diperlakukan tidak adil. Dan justru itu yang terasa paling aneh. The cabin had pretended nothing happened di kelas 1. Semuanya kembali terlihat normal. Cynthia Holloway sudah kembali ke perannya seperti tidak ada yang terjadi. Senyumnya muncul lagi. Suaranya lembut lagi. Dia menawarkan minuman kepada penumpang lain, menjelaskan menu, tertawa kecil pada percakapan ringan. Seolah beberapa menit sebelumnya tidak ada teriakan. Seolah tidak ada anak yang dipermalukan. Seolah tidak ada kursi yang direbut paksa. Manusia punya kemampuan aneh untuk menghapus hal yang tidak ingin mereka akui. Dan di kabin itu, hampir semua orang melakukannya. Hampir. Di kursi 1D, Rosa Patton masih diam. Tapi ponselnya tidak berhenti merekam. Tangannya stabil, wajahnya tegang. Dia tidak melihat layar lagi, dia hanya mendengarkan ulang di kepalanya apa yang baru saja terjadi. Dia sudah mengajar selama 35 tahun. Dia tahu kapan seseorang disalahkan tanpa alasan. Dan dia tahu satu hal lain juga. Ketika orang dewasa memilih diam, anak-anak yang membayar harganya. As a second act of exclusion di kelas ekonomi, Brandon tidak meminta apapun lagi. Dia tidak menekan tombol panggil. Tidak mengangkat tangan. Tidak mencoba menjelaskan ulang apa yang sudah jelas tidak ingin didengar. Tapi perutnya kosong. Sudah 4 jam sejak dia makan terakhir di Atlanta. Dan sekarang aroma makanan pesawat mulai menyebar di kabin. Ayam hangat, nasi, roti yang dipanaskan ulang.
Cynthia berjalan melewati lorong kelas ekonomi dengan troli makanan. Dia membagikan makanan satu persatu. 34A, 34C, 34D, lalu dia berhenti. Sejenak. Tapi bukan di depan Brandon. Dia melewatinya. Seolah kursi 34B tidak ada. Brandon menatap troli itu pergi. Dia tidak langsung bereaksi. Dia menunggu beberapa detik. Mungkin ini kesalahan. Mungkin dia akan kembali. Tapi tidak. Ketika troli sudah jauh, Brandon mengangkat tangan kecilnya. Permisi, saya belum dapat makanan. Cynthia berhenti. Dia tidak langsung menoleh. Ketika akhirnya dia berbalik, ekspresinya sudah berbeda. Lebih dingin dari sebelumnya. Lebih sengaja. Kami sudah kehabisan, katanya singkat. Padahal semua orang bisa melihat masih ada beberapa nampan tersisa di troli. Seorang penumpang di 34C bahkan menatapnya, bingung. Tapi tidak berkata apapun. Brandon menatapnya. Dia tidak marah. Tidak berteriak. Dia hanya diam. Dan dalam diam itu, sesuatu yang lebih berbahaya sedang terbentuk, kesadaran bahwa kebenaran tidak selalu cukup. The Woman with the Granola Bar di seberang lorong, seorang wanita muda kulit hitam di kursi 34D memperhatikan semuanya. Dia melihat Brandon. Dia melihat Cynthia. Dia melihat makanan yang jelas masih ada di troli. Wajahnya berubah. Dia tidak tahan. Dia membuka tasnya, mengeluarkan sebuah granola bar, lalu mencondongkan tubuh ke arah Brandon. Ini, sayang, katanya lembut. Ambil ini. Brandon ragu sejenak. Terima kasih, katanya pelan. Tangannya baru hampir menyentuh makanan itu, jangan. Suara Cynthia memotong udara seperti pisau. Dia kembali. Langkahnya cepat. Tegas. Dia berdiri di antara mereka. Bayangannya jatuh menutupi kursi Brandon. Jangan beri makanan kepada penumpang yang sudah dipindahkan, katanya dingin. Wanita muda itu menatapnya, tidak percaya. Dia masih anak-anak, katanya. Dia lapar. Cynthia tersenyum tipis, tapi matanya tidak. Dia sudah dikeluarkan dari kelas 1 karena suatu alasan. Kata, alasan, itu tidak pernah dijelaskan. Karena memang tidak ada alasan yang bisa dibenarkan. The rule that did exist. Brandon akhirnya menekan tombol panggil lagi. Lampu kecil di atas kursinya menyala oranye. Beberapa menit berlalu. Cynthia datang lagi. Ada apa lagi? Saya ingin menelepon ayah saya, kata Brandon tenang. Atau Wi-Fi. Saya ingin bicara dengan dia. Cynthia menggeleng. Anak di bawah umur tanpa pendamping tidak mendapat akses telepon dalam penerbangan. Kalimat itu terdengar resmi. Seperti aturan. Tapi itu tidak benar. Di kursi belakang, seorang pramugari muda yang baru bekerja beberapa bulan mendengar itu. Dia ragu. Dia tahu manual perusahaan. Dia tahu aturan sebenarnya. Tidak ada larangan seperti itu. Dia melangkah maju sedikit, ingin berbicara. Tapi dia berhenti. Di belakangnya, kepala pramugari berdiri diam. Senioritas lebih kuat daripada kebenaran di pesawat itu. Dan sekali lagi, kebenaran kalah. When authority chooses silence, Brandon tidak mendapat telepon. Tidak mendapat makanan. Tidak mendapat penjelasan. Dia hanya mendapat keheningan. Dan itu lebih keras daripada teriakan. Di kursi 3C, Greg Dunlap berdiri beberapa saat kemudian, berjalan melewati kabin, berhenti di dekat Brandon. Dia tidak duduk. Dia hanya menunduk. Harusnya kamu bersyukur bisa naik pesawat ini, katanya pelan, dengan nada mengejek. Dulu orang seperti kamu bahkan tidak duduk di sini. Brandon menatapnya. Tapi tidak menjawab. Bukan karena tidak punya kata-kata. Tapi karena dia mulai memahami sesuatu yang diajarkan ayahnya tanpa pernah diucapkan langsung. Tidak semua orang layak diberi reaksi. Dunlap tersenyum, lalu pergi lagi. Seolah tidak ada yang terjadi. The Weight of Watching Rosa di kelas 1 masih merekam. Tangannya sedikit gemetar sekarang.
Bukan karena takut. Tapi karena dia sadar sesuatu yang lebih besar sedang terjadi di depannya. Bukan hanya tentang satu anak. Bukan hanya tentang satu pramugari. Tapi tentang semua orang yang memilih tidak melihat. Di layar kecil ponselnya, setiap detik terekam. Dan di atas kepala mereka, kamera keamanan kabin juga terus menyala. Tidak berkedip. Tidak berhenti. Merekam semuanya tanpa emosi. Seolah dunia sedang menunggu waktu yang tepat untuk membalas. Pesawat masih terbang stabil, tapi suasana di dalamnya sudah jauh dari kata stabil. Ada sesuatu yang mulai retak perlahan di antara lorong-lorong sempit itu. Bukan kaca jendela, bukan kursi, tapi sesuatu yang jauh lebih rapuh. Rasa keadilan yang seharusnya melindungi semua penumpang tanpa kecuali. Di kelas ekonomi, Brandon Fletcher duduk diam. Terlalu diam untuk anak berusia 11 tahun. Tangannya masih memegang kertas dari ibunya. Kata-kata itu sudah ia baca berkali-kali sampai hampir terasa seperti suara yang berbisik di kepalanya sendiri. Kamu dicintai. Kamu cukup. Tapi di sekelilingnya, dunia tidak memperlakukan dia seperti itu. The System Techo sesi lunch di kelas 1. Rosa Peton masih duduk tegak, ponselnya tetap merekam. Tapi sekarang wajahnya tidak lagi hanya marah, ada sesuatu yang lebih dalam di sana. Kelelahan. Kelelahan melihat pola yang sama berulang lagi dan lagi. Kepala pramugari berdiri tidak jauh darinya, mencoba terlihat tenang. Tapi gerakannya kaku, seperti seseorang yang tahu dia sudah membuat keputusan yang salah, tapi terlalu jauh untuk kembali. Cynthia Holloway kembali melayani penumpang lain. Senyumnya sudah kembali. Suaranya lembut. Seolah beberapa menit sebelumnya tidak pernah terjadi apa-apa. Itulah yang paling mengganggu Rosa. Bukan hanya apa yang dilakukan Cynthia, tapi betapa mudahnya dia kembali ke normal. Seolah merendahkan seorang anak adalah hal kecil yang bisa dihapus hanya dengan menarik napas dan tersenyum lagi. Downstairs, The Hunger Ted Becomes Visible di kelas ekonomi. Makanan akhirnya dibagikan. Satu persatu nampan sampai ke penumpang lain. 34A, 34C, 34D. Brandon melihat semuanya lewat sudut matanya. Dia tidak berharap lagi. Tapi tubuhnya tetap merespons, perut kosong, kepala sedikit pusing, energi mulai menurun. Saat troli itu mendekat, dia mengangkat sedikit tangannya. Bukan memaksa. Hanya isyarat kecil. Cynthia datang, berhenti tepat di sampingnya. Dan tidak ada senyum. Tidak ada sapaan. Sudah habis, katanya singkat. Brandon menoleh sedikit. Di troli itu masih ada beberapa nampan tersisa. Terlihat jelas. Tidak tersembunyi. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Karena dia mulai memahami pola. Kebenaran di pesawat ini bukan ditentukan oleh apa yang terlihat. Tapi oleh siapa yang berbicara lebih dulu. Dan siapa yang dipercaya. Seorang wanita di kursi 34C menatap troli itu, lalu menatap Brandon. Wajahnya menunjukkan kebingungan, tapi dia tetap diam. Diam yang sama lagi. Diam yang sudah menjadi bagian dari sistem itu sendiri. The attempt to help, and the punishment di seberang lorong. Wanita muda kulit hitam di 34D tidak bisa lagi menahan dirinya. Dia mengeluarkan sebuah granola bar dari tasnya lagi. Kali ini lebih hati-hati. Dia mencondongkan tubuh, suara pelan. Ambil ini saja, katanya kepada Brandon. Tidak apa-apa. Brandon ragu sejenak. Tangannya hampir menyentuh makanan itu, jangan. Suara Cynthia langsung memotong udara. Dia kembali. Langkahnya cepat. Tegas. Dia berdiri di antara mereka seperti dinding. Tidak boleh memberi makanan kepada penumpang yang sudah dipindahkan, katanya dingin. Wanita itu menatapnya, tidak percaya. Dia anak-anak, katanya. Dia lapar. Cynthia mengangkat alis sedikit. Dan Anda akan ikut campur dalam keputusan kru penerbangan. Suaranya lebih rendah sekarang, tapi lebih tajam. Apa Anda ingin saya laporkan Anda? Wanita itu terdiam. Ada konflik di wajahnya, antara marah dan sadar risiko. Dan akhirnya, dia mundur. Bukan karena setuju. Tapi karena dia tahu pola itu.
Jika dia melawan, dia akan jadi masalah. Dan tidak ada yang ingin menjadi masalah di udara. The Lonely Chair 34B Brandon akhirnya menunduk. Granola bar itu tidak pernah sampai ke tangannya. Cynthia mengambilnya, lalu meletakkannya kembali di pangkuan wanita itu. Jaga makanan Anda sendiri, katanya singkat sebelum pergi. Dan lorong itu kembali kosong. Brandon duduk diam. Perutnya kosong. Tapi bukan hanya itu yang terasa berat. Yang lebih berat adalah kesadaran bahwa bahkan kebaikan kecil pun bisa dihentikan di sini. Bukan oleh aturan, tapi oleh seseorang yang diberi kekuasaan tanpa batas yang dia gunakan tanpa pertanyaan. Above, the first real confrontation di kelas 1, Rosa akhirnya berdiri lagi. Tapi kali ini tidak untuk bertanya. Dia berjalan langsung ke depan, mendekati kepala pramugari. Ini tidak bisa dibiarkan, katanya tegas. Kepala pramugari mengusap pelipisnya. Bu, kami akan menangani ini setelah mendarat. Setelah mendarat. Rosa mengulang. Suaranya naik sedikit. Anak itu sudah diperlakukan seperti ini selama berjam-jam. Dia menunjuk ke arah belakang pesawat. Dan kalian semua hanya menunggu. Tidak ada jawaban. Karena jawaban itu terlalu jujur. Dan terlalu memalukan untuk diucapkan. Dari sisi lorong, Cynthia kembali muncul. Wajahnya sudah berubah lagi. Lebih dingin. Lebih terkendali. Dia mendekati Rosa. Dan kali ini, suaranya hanya untuk dia. Satu kata lagi, katanya pelan, dan saya pastikan Anda tidak akan pernah naik maskapai ini lagi. Rosa menatapnya lama. Tidak ada takut. Hanya pengakuan yang tenang. Aku sudah mengajar 35 tahun, katanya pelan. Aku sudah berurusan dengan orang-orang yang berpikir mereka punya kuasa lebih dari manusia lain. Dia berhenti sejenak. Dan mereka selalu salah. Keheningan jatuh lagi. Lebih berat dari sebelumnya. The plane continues, but something has changed. Pesawat tetap terbang. Mesin tetap berdengung. Tapi sesuatu di dalam kabin sudah berubah. Bukan karena tindakan besar. Tapi karena satu hal sederhana. Sekarang ada yang melihat. Dan ada yang merekam. Rosa masih memegang ponselnya. Rekaman terus berjalan. Di layar kecil itu, semua yang terjadi tidak lagi bisa dihapus. Dan di bawah sana, di kursi 34B, Brandon Fletcher akhirnya mengerti sesuatu yang jauh lebih besar dari kursinya sendiri. Kadang bukan hanya orang yang menyakitimu yang membuatmu terluka. Tapi semua orang yang memilih diam saat itu terjadi. Ruang konferensi di pusat operasi Skyfall di Chicago terasa dingin dan sunyi, seolah udara di dalamnya ikut menahan napas. Di layar besar yang terpasang di dinding, video dari penerbangan 341 terus diputar berulang kali. Setiap detik direkam dengan jelas. Tidak ada yang bisa disangka lagi. Di ruangan itu duduk 4 orang dari tim investigasi internal. Mereka bukan orang baru. Mereka sudah terbiasa menangani keluhan, insiden kecil, kesalahan prosedur, dan laporan penumpang yang marah. Tapi kali ini berbeda. Mereka semua bisa merasakannya sejak awal. Pria di kursi depan menekan tombol pos. Gambar di layar berhenti tepat saat Cynthia Holloway berdiri terlalu dekat dengan Brandon Fletcher. Wajahnya penuh tekanan, suaranya meninggi, dan seluruh kabin kelas 1 hanya dia menyaksikan. Ini bukan kesalahan kecil, katanya pelan. Tidak ada yang membantah. Mereka melanjutkan pemeriksaan lebih dalam. Data sistem, log penumpang, riwayat kursi, dan catatan perubahan manual diperiksa satu persatu. Semakin lama mereka bekerja, semakin jelas pola yang muncul. Bukan hanya satu insiden. Bukan hanya satu hari buruk. Ini sudah terjadi sebelumnya. Nama Cynthia Holloway muncul berulang kali di laporan lama. 14 laporan dalam 5 tahun. Semuanya terdengar mirip, hanya detailnya yang berbeda. Penumpang kulit hitam dipindahkan tanpa alasan jelas. Keluarga Latino diperlakukan dengan nada merendahkan. Penumpang Asia ditolak layanan tanpa penjelasan yang masuk akal. Dan setiap kali, laporan itu ditutup dengan kalimat yang sama. Tidak ditemukan pelanggaran prosedur. Semuanya terlihat rapi di atas kertas.
Tapi ketika video dan kesaksian mulai dikumpulkan, gambaran sebenarnya mulai muncul. Seseorang di ruangan itu akhirnya berbicara pelan. Ini bukan kesalahan sistem. Ini pola. Di sisi lain kota, Rosa Patton duduk di kamar hotelnya. Laptop terbuka di depannya, kopi sudah dingin di meja samping. Dia tidak tidur semalaman. Video itu sudah dia tonton berkali-kali, tapi setiap kali tetap terasa sama beratnya. Tangannya sedikit gemetar saat dia menekan tombol panggil. Sandra Kelly menjawab. Aku sudah lihat semuanya, kata Sandra lebih dulu. Rosa mengangguk, meskipun lawan bicaranya tidak bisa melihatnya. Ini lebih besar dari satu penerbangan, kata Rosa. Aku sudah mengajar 35 tahun. Aku tahu ketika anak diperlakukan tidak adil. Dan ini bukan kejadian tunggal. Sandra diam sebentar di ujung telepon. Aku akan naikkan ini, jawabnya akhirnya. Dan begitu saja, roda besar mulai bergerak. 4 hari kemudian, cerita itu meledak ke publik. Tidak ada yang siap. Judul pertama muncul di layar berita pagi, lalu menyebar ke media sosial, lalu ke seluruh dunia. Pramugari Skyfault Airlines diduga diskriminasi anak kulit hitam di kelas 1, video 18 menit dari kabin penerbangan 341 menjadi pusat perhatian. Tidak diedit. Tidak dipotong. Tidak bisa disangkal. Orang-orang menonton Cynthia mengambil menu dari tangan seorang anak. Mereka mendengar dia berkata bahwa kelas 1 bukan untuk anak seperti itu. Mereka melihat Brandon duduk diam, tidak melawan, hanya mencoba mengerti mengapa dia diperlakukan seperti itu. Dalam 24 jam, video itu ditonton jutaan kali. Dalam 48 jam, jumlahnya naik 2 kali lipat. Komentar bermunculan dari seluruh dunia. Banyak yang marah. Banyak yang tidak percaya. Banyak yang mengatakan hal yang sama, ini tidak bisa terjadi di tahun sekarang. Tapi itu sudah terjadi. Skyfault Airlines tidak punya pilihan lagi. Mereka mengumumkan penyelidikan resmi, lalu tidak lama setelah itu, pemecatan Cynthia Holloway diumumkan secara publik. Satu kalimat sederhana. Pelanggaran berat terhadap kebijakan perusahaan. Di balik layar, proses hukum sudah dimulai. Tim hukum Skyfault bekerja cepat. Dokumen dikumpulkan, saksi dihubungi, dan semua rekaman diamankan. Mereka tahu ini tidak akan berhenti di pemecatan. Ini sudah masuk ke wilayah federal. Di ruang lain, Greg Dunlap duduk di kantor yang berbeda, menatap layar ponselnya tanpa ekspresi. Wajahnya di video itu sudah tersebar luas. Kata-katanya kepada Brandon diputar ulang di berbagai platform. Kamu seharusnya bersyukur masih diizinkan naik pesawat ini. Kalimat itu sekarang terdengar berbeda bagi jutaan orang. Perusahaannya langsung memutuskan hubungan kerja. Dalam beberapa jam, ia sudah tidak lagi memiliki posisi, tidak lagi memiliki reputasi, hanya nama yang dikaitkan dengan satu momen buruk yang tidak akan hilang. Di Skyfault, pramugari yang memilih diam juga tidak luput dari konsekuensi. Dia tidak dipecat, tapi diturunkan jabatan dan diwajibkan mengikuti pelatihan ulang. Tapi di dalam dirinya, dia tahu sesuatu sudah berubah selamanya. Di kantor pusat, Derek Fletcher duduk di ruang rapat besar bersama tim eksekutifnya. Tidak ada teriakan. Tidak ada ledakan emosi. Hanya keheningan yang berat. James Whitfield berdiri di depan layar. Kita punya masalah sistemik, katanya. Derek mengangguk pelan. Bukan hanya satu orang, jawabnya. Ini budaya. Dan itu adalah kalimat yang paling sulit untuk diakui. Beberapa minggu kemudian, sidang awal dimulai. Pengacara Cynthia mencoba membela dengan kata-kata yang sudah dipersiapkan dengan rapi. Kesalahan prosedur. Salah paham. Tekanan kerja. Tidak ada niat buruk. Tapi di ruang sidang, layar video tidak bisa dibantah. Hakim menonton semuanya. Dari awal sampai akhir. Ketika sidang selesai, ruangan itu terasa lebih berat dari sebelumnya. Putusan belum keluar, tapi semua orang sudah tahu arah yang akan diambil. Di luar gedung pengadilan, kamera menunggu. Dan untuk pertama kalinya sejak semuanya dimulai, Cynthia Holloway tidak berkata apa-apa. Dia hanya berdiri diam. Tidak ada seragam yang bisa melindunginya lagi.
Tidak ada posisi yang bisa membenarkan tindakannya. Hanya dia. Dan dunia yang sudah melihat semuanya. Pagi itu, gedung pengadilan federal di Chicago sudah penuh sejak sebelum pintu dibuka. Wartawan berdiri di luar, kamera menyala, mikrofon diarahkan ke setiap orang yang lewat. Nama Brandon Fletcher sudah menjadi bagian dari berita nasional, meskipun dia sendiri tidak pernah meminta itu. Di dalam ruang sidang, suasana jauh lebih tenang daripada di luar. Tapi ketegangannya terasa di setiap sudut. Cynthia Holloway duduk di kursi terdakwa dengan pandangan lurus ke depan. Tidak ada lagi sikap percaya diri seperti di pesawat itu. Tidak ada lagi nada tinggi atau senyum merendahkan. Yang tersisa hanya seseorang yang akhirnya dipaksa menghadapi semua yang sudah dia lakukan. Di sisi lain ruangan, Derek Fletcher duduk diam. Tangannya terlipat, wajahnya tenang, tapi matanya tidak pernah lepas dari layar. Brandon duduk sedikit di belakangnya, lebih kecil dari semua orang di ruangan itu, tapi kehadirannya terasa jelas. Dia tidak lagi tampak seperti anak yang tidak dipedulikan di kursi 34B. Dia adalah pusat dari semua ini. Hakim memberi isyarat. Layar besar di ruang sidang menyala. Video penerbangan 341 diputar sekali lagi. Tidak ada yang berbicara. Tidak ada yang bergerak. Semua orang melihat momen itu kembali. Cynthia merampas menu. Cynthia meninggikan suara. Cynthia menuduh tanpa bukti. Brandon duduk diam, mencoba tetap tenang di tengah sesuatu yang tidak pernah dia mengerti. Ketika video selesai, ruangan tetap sunyi selama beberapa detik. Lalu hakim menatap catatan di depannya. Suaranya tenang, tapi tegas. Ini bukan kesalahan komunikasi, katanya. Ini bukan kesalahpahaman prosedur. Dia berhenti sejenak. Ini perlakuan diskriminatif terhadap anak di bawah umur. Tidak ada ruang untuk membantah lagi. Putusan dibacakan. Cynthia Holloway dinyatakan bertanggung jawab atas pelanggaran hak sipil dan kebijakan anti-diskriminasi perusahaan. Larangan permanen bekerja di industri penerbangan dijatuhkan. Denda dan kompensasi ditetapkan sesuai hukum federal. Setiap kata terasa seperti penutup dari sesuatu yang sudah terlalu lama dibiarkan. Ketika palu hakim diketuk, tidak ada sorakan. Tidak ada reaksi berlebihan. Hanya keheningan yang berat. Di luar gedung, perubahan sudah mulai terasa bahkan sebelum sidang selesai sepenuhnya. Skyfault Airlines mengumumkan reformasi besar-besaran. Pelatihan wajib anti-diskriminasi untuk semua staf. Sistem pengaduan penumpang yang langsung diawasi oleh pihak independen. Dan satu aturan baru yang tidak pernah ada sebelumnya. Setiap perubahan kursi untuk anak di bawah umur tanpa pendamping harus disetujui langsung oleh kapten penerbangan. Tidak ada pengecualian. Di kantor pusat Skyfault, Derek berdiri di depan jendela besar yang menghadap landasan pacu. Pesawat datang dan pergi seperti biasa, tapi bagi dia, sesuatu sudah berubah. James Whitfield berdiri di belakangnya. Kita tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi, katanya pelan. Derek mengangguk. Tapi kita bisa memastikan itu tidak terjadi lagi. Di rumah keluarga Fletcher di Atlanta, suasana jauh lebih tenang. Nenek Ella duduk di dapur, sementara Brandon duduk di meja kayu yang sama seperti sebelumnya. Kali ini tidak ada ketegangan di bahunya. Tidak ada kebingungan di matanya. Hanya kelelahan seorang anak yang terlalu cepat belajar tentang dunia. Di depannya ada piring penuh makanan. Dia makan perlahan kali ini. Ella mengawasinya dengan diam, lalu akhirnya berbicara pelan. Kamu tahu apa yang paling penting dari semua ini? Brandon menatapnya. Apa, Nenek? Ella tersenyum kecil. Bahwa kamu tidak diam saat mereka mencoba membuatmu kecil. Brandon tidak langsung menjawab. Dia hanya menunduk sebentar, lalu mengangguk. Di ruangan lain, Derek duduk sendirian. Foto lama di mejanya masih ada di sana. Brandon kecil di kokpit pesawat pertama mereka. Dia mengusap bingkai itu pelan. Semua yang dia bangun, semua yang dia capai, tidak berarti apa-apa jika tidak bisa melindungi satu hal paling penting. Anaknya. Beberapa minggu kemudian, sebuah program baru diumumkan. Brandon as Seat. Sebuah inisiatif dari Skyfault Airlines yang memberikan pengalaman perjalanan kelas 1 untuk anak-anak dari latar belakang kurang mampu. Bukan sebagai kemewahan,
Tapi sebagai pesan sederhana, setiap anak berhak merasa mereka pantas berada di tempat manapun. Saat peluncuran program itu, Derek tidak berbicara tentang bisnis. Dia hanya berkata satu kalimat. Anak saya diberitahu dia tidak pantas duduk di kursi itu. Tidak ada anak yang seharusnya mendengar itu. Waktu berlalu. Nama Brandon Fletcher mulai dikenal bukan karena insiden itu, tetapi karena perubahan yang terjadi setelahnya. Dia kembali ke sekolah. Kembali ke rutinitas. Tapi ada sesuatu yang berbeda sekarang. Dia tidak lagi menundukkan kepala ketika memasuki ruangan. Suatu hari di kelas, seorang teman bertanya tentang penerbangan ke Chicago. Brandon berpikir sejenak, lalu menjawab sederhana. Itu bukan perjalanan yang aku ingat karena tempatnya. Dia berhenti. Tapi karena aku belajar sesuatu. Temannya bertanya, apa itu? Brandon melihat ke depan, tenang. Bahwa kamu tidak perlu menjadi siapapun selain dirimu sendiri untuk pantas berada di manapun. Di akhir cerita ini, tidak ada satu orang yang menjadi pahlawan tunggal. Ada seorang anak yang tetap berdiri ketika dunia mencoba membuatnya duduk diam. Ada seorang guru yang tidak memilih diam. Ada seorang ayah yang akhirnya melihat bahwa kekuatan terbesar bukanlah bisnis yang dia bangun, tapi anak yang dia besarkan. Dan ada sebuah sistem yang dipaksa berubah karena terlalu banyak orang akhirnya memilih untuk melihat. Di bandara, pesawat tetap lepas landas setiap hari. Orang-orang tetap duduk di kursi mereka. Dan sekarang, mungkin, lebih banyak dari mereka yang ingat satu hal sederhana. Setiap kursi punya nilai yang sama. Dan setiap anak, tanpa pengecualian, berhak merasa mereka memang pantas duduk di sana.